The Magic of Reality karya Richard Dawkins. Bab 3. Mengapa ada banyak sekali jenis hewan? Ada banyak mitos yang mencoba menjelaskan mengapa jenis hewan-hewan tertentu berwujud demikian. Mitos-mitos yang menjelaskan hal-hal seperti mengapa macan tutul punya tutul dan mengapa kelinci punya ekor putih. Namun, tampaknya tidak banyak mitos yang mengenai banyaknya jenis hewan. Saya tidak bisa menemukan apapun yang mirip dengan mitos Yahudi mengenai Menara Babel yang menjelaskan mengapa banyak sekali bahasa. Pada suatu masa, menurut mitos itu, semua manusia di dunia berbicara dengan bahasa yang sama. Oleh karena itu, mereka bisa bekerja sama dengan harmonis, membangun menara raksasa yang mereka harapkan dan bisa menggapai langit. Tuhan menyadari itu dan sangat tidak senang melihat semua orang bisa saling memahami. Apalagi yang bisa mereka lakukan berikutnya. Kalau mereka bisa saling berbicara, bekerja sama, maka dia putuskan untuk mengacaukan bahasa mereka agar mereka tidak saling memahami omongan. Menurut mitos itu, demikianlah alasannya. Ada begitu banyak bahasa, dan mengapa ketika orang mencoba berbicara dengan orang lain dari suku atau negara lain, omongan mereka seringkali terdengar seperti racauan tanpa arti. Aneh juga, tak ada hubungannya antara kata Babel, racauan dalam bahasa Inggris, dengan Menara Babel. Saya berharap menemukan mitos serupa mengenai keanekaragaman luar biasa hewan-hewan, karena ada kemiripan antara evolusi bahasa dan evolusi hewan. Seperti apa yang kita lihat, seperti yang akan kita lihat. Namun, sepertinya tidak ada mitos apapun yang secara spesifik membahas mengenai jumlah jenis hewan yang banyak sekali. Ini mengejutkan karena ada bukti tidak langsung bahwa banyak suku yang sangat menyadari fakta bahwa ada banyak jenis hewan. Pada 1920-an, seorang ilmuwan Jerman terkenal bernama Ernst Mayr melakukan studi perintis mengenai burung di dataran tinggi Papua. Dia menyusun daftar berisi 137 spesies. Kemudian dengan kaget mendapati bahwa suku-suku lokal Papua memiliki nama tersendiri bagi 136 spesies diantaranya. Kembali ke mitos-mitos itu, suku Hopi di Amerika Utara memiliki seorang dewi bernama perempuan laba-laba. Dalam mitos penciptaan mereka, perempuan laba-laba bekerja sama dengan Tawa sang dewa matahari, dan mereka berduet menyanyikan lagu sihir pertama. Lagu itu memunculkan bumi dan kehidupan. Perempuan laba-laba kemudian mengambil benang-benang pikiran Tawa dan menjalinnya menjadi bentuk yang padat, sehingga terciptalah ikan, burung, semua hewan-hewan lain. Suku-suku lain dari Amerika Utara, Pueblo dan Navajo, memiliki mitos kehidupan yang sedikit mirip dengan gagasan mengenai evolusi. Kehidupan muncul dari bumi bagaikan tumbuh berkecambah yang tumbuh melalui urutan tahap. Serangga memanjat dari dunia mereka, dunia pertama atau dunia merah, menuju dunia kedua, dunia biru, di mana burung-burung hidup. Dunia kedua kemudian menjadi terlalu ramai, sehingga burung dan serangga terbang ke dunia ketiga, atau dunia kuning, di mana manusia dan mamalia lain hidup.
Dunia kuning kemudian juga menjadi terlalu ramai dan makanan menjadi langka, sehingga mereka semua serangga, burung, dan semua makhluk lain naik ke dunia keempat, dunia hitam putih, di mana ada siang dan malam. Di sana para dewa telah menciptakan bangsa yang lebih pintar dan tahu bagaimana cara bertani di dunia keempat dan mengajarkan bagaimana cara melakukannya kepada pendatang baru itu. Kisah penciptaan Yahudi lebih dekat lagi dengan pengakuan terhadap keanekaragaman, namun tidak benar-benar berusaha menjelaskannya. Sebenarnya kitab suci Yahudi memiliki dua mitos penciptaan berbeda, seperti yang kita lihat di bab sebelumnya. Dalam mitos yang pertama, Tuhan Yahudi menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Dia pada hari kelima menciptakan ikan, paus, dan semua makhluk laut, beserta burung-burung di langit. Dia menciptakan hewan-hewan darat, termasuk manusia pada hari ke-6. Bahasa mitos tersebut memang menyebutkan soal jumlah dan keberagaman makhluk hidup. Misalnya, maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Dan menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Namun, mengapa bisa ada sedemikian banyak ragam seperti itu? Tidak ada penjelasannya. Dalam mitos kedua, kita memperoleh sedikit petunjuk bahwa manusia pertama yang tercipta membutuhkan beraneka macam pendamping. Sang manusia pertama diciptakan sendirian dan ditempatkan dalam taman yang indah. Kemudian disadari bahwa tidaklah baik bila manusia sendirian, dan dijadikanlah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dibawakanlah semuanya kepada manusia untuk melihatnya, bagaimana ia menamainya. Lanjut ke why are there really so many different kind of animals? Sebenarnya, mengapa ada banyak sekali jenis hewan? Lanjut ke episode selanjutnya.